Ibu Esih memutuskan meninggalkan kampung halamannya di Kampung Cisarap untuk merantau bersama keluarga dan anaknya ke sebuah wilayah di Bojonggede. Terus tantenya menawarkan posisi sebagai admin di perusahaan tempat ia bekerja. Tanpa berpikir panjang, Ibu Esih menerima tawaran itu meski ia sama sekali tidak tahu seperti apa tempat yang akan ditujunya. Perjalanan menuju lokasi ternyata jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Ia harus berpindah-pindah transportasi, mulai dari kapal hingga beca. Keesokan harinya, Ibu Esih baru sadar bahwa tempat kerjanya berada jauh dari keramaian, tersembunyi di tengah hutan dan perkebunan cabai rawit. Awalnya, Ibu Esih tinggal di rumah tantenya, namun karena pekerjaannya sering membuatnya lembur, Ibu Esih akhirnya memutuskan tinggal di klinik bersama rekan. Kerjanya klinik itu memiliki 5 ruangan, 3 kamar pasien, 1 ruang pelayanan, dan 1 kamar Ibu Esih. Dari semua ruangan, ada 1 kamar yang paling dihindari semua orang. Kamar bidan. Awalnya, klinik itu dikhususkan untuk pasien, tapi karena bidan yang bertugas sering ketakutan jika harus tinggal sendirian, sang atasan akhirnya mengizinkan beberapa hari. Semakin lama tinggal di sana, semakin banyak tantangan dan menyeramkan. Ibu Esih mulai mendengar rumor yang beredar, katanya sudah beberapa bidan yang ditempatkan di klinik itu, dan hampir semuanya tidak pernah bertahan lama. Namun sebelum Ibu Esih mengalami gangguan dan merasa gelisah suruh bulu pundaknya berdinding di area, perusahaan lebih dulu diteror oleh kejadian yang jauh lebih mengerikan. Selama kurang lebih 20 tahun, seluruh penghuni mes ketakutan karena kemunculan sosok yang beberapa kejadian terjadi. Beberapa ibu hamil besar yang tiba-tiba kehilangan bayi dalam kandungan. Ada juga yang melahirkan namun bayinya langsung. Bahkan ada juga ibu yang saat proses persalinan, para ibu hamil mengaku hampir setiap malam mendengar suara dari atap seng. Karena situasi semakin mencekam, para karyawan mulai ronda malam secara bergiliran. Suatu malam, sosok itu hampir tertangkap. Beberapa orang sempat melihat dan langsung mengejarnya. Tapi sosok itu menghilang begitu saja di sekitar rumah karyawan. Setelah tidak ada lagi ibu hamil di area tersebut, gangguan itu perlahan mereda. Semua orang mengira teror sudah berakhir. Suatu malam, Ibu Esih mendapat giliran menemani temannya. Malam itu, kondisi Ibu Esih sedang tidak baik-baik. Ia sedang banyak pikiran karena masalah hutang ke tetangganya dan membuatnya sulit tidur. Matanya mulai terpejam, lalu dalam kondisi setengah sadar, Ibu Esih merasakan seseorang naik ke ranjang lalu berbaring tepat di sampingnya. Ia mengira itu Rina yang baru pulang lembur dengan mata masih berat. Ia menoleh sedikit karena merasa tidak nyaman. Ibu Esih menggeser tubuhnya menjauh, tapi sosok itu ikut mendekat bergeser. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Belum sempat berpikir, tiba-tiba pintu kamar terbanting sangat keras. Ibu Esih langsung terbangun total. Dengan nafas memburu, ia menoleh ke samping, dan di sebelahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ibu Esih pun merasa sudah tidak enak. Dalam keadaan panik, Ibu Esih keluar kamar dan mencari Rina ke seluruh ruangan klinik, tapi Rina tidak ada. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Rina baru pulang dari kantor. Saat ditanya, Rina bersumpah bahwa ia baru saja pulang dan bahkan belum masuk kamar sama sekali. Saat itulah Ibu Esih sadar sesuatu yang tidur di sampingnya malam itu bukan manusia. Keesokan harinya, Nisa mengaku sempat mendengar suara pintu dibanting keras malam itu. Artinya apa yang dialami Dinda bukan mimpi dan bukan halusinasi. Sejak malam itu, Ibu Esih tidak pernah berani tinggal di klinik lagi. Untungnya rumah khusus karyawan baru selesai dibangun, dan hampir semua orang memilih pindah, kecuali Rina. Anehnya, Rina justru tidak mau meninggalkan klinik. Ia seperti merasa nyaman di sana, tapi di saat yang sama, ia selalu meminta seseorang menemaninya tidur setiap malam. Beberapa waktu kemudian, seorang anak magang bernama Putri diminta menemani Rina pagi harinya. Dengan tubuh gemetar, ia mengaku melihat wajah Rina berubah bukan seperti manusia. Setelah kejadian itu, Dina menolak menemani Rina di klinik. Meski sudah ada bidan baru, gangguan tidak pernah benar-benar berakhir. Penghuni klinik masih sering mendengar suara kursi dijatuhkan tengah malam, suara langkah kaki berjalan dari ruangan ke ruangan. Padahal saat itu penghuni klinik hanya 2 orang. Ibu Esih akhirnya memutuskan resign dan pulang ke kampung Cisarap lagi, berharap semua teror akan berakhir. Tapi ternyata,
Sesuatu seolah ikut pulang bersamanya. Selama hampir 1 bulan, Ibu Esi sering sakit tanpa sebab, sulit tidur, merasa seperti selalu diperhatikan, bahkan beberapa kali mengalami gangguan aneh setiap malam. Hingga sekarang, gangguan itu memang sudah jauh berkurang, dan Ibu Esi pun rajin ibadah meminta pertolongan kepada Allah.